Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Helmira, SPD. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai modifikasi perencanaan pembelajaran untuk memenuhi tugas ujian tengah semester, mata kuliah pemahaman peserta didik. Baiklah, modifikasi perencanaan pembelajaran ini disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan belajar serta koneksi lingkungan peserta didik secara berkelompok, di mana di dalam modul terdapat informasi umum, kompetensi inti, serta lampiran. Di dalam modul ajar matematika bangun ruang sisi lengkung tabung, terdapat kompetensi awal. Yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan jenis-jenis bangun datar. Yang kedua, peserta didik mampu mendeskripsikan konsep bangun datar. Kemudian, profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kedua, berkebinekaan global. Ketiga, bergotong royong. Keempat, mandiri. Kelima, bernalar kritis. Dan keenam, kreatif. Serta target peserta didik reguler dengan jumlah siswa maksimum 1 kelas 32 orang dengan kemampuan heterogen dan dikelompokkan berdasarkan minat dan bakatnya. Informasi umum yang terdapat pada modul yaitu sarana dan prasarana berupa media pembelajaran yaitu PowerPoint, alat papan tulis, proyektor dan laptop, bahan buku teks dan LKPD. Kemudian, model, metode, dan pendekatan pembelajaran. Yang pertama modelnya yaitu menggunakan problem-based learning, metode diskusi, penugasan, serta presentasi, dan pendekatan saintifik. Baiklah, di dalam modul terdapat kompetensi inti, di mana yang pertama tujuan pembelajaran. Yang pertama, melalui model pembelajaran problem-based learning, dengan diskusi dan tanya jawab, peserta didik mampu menurunkan rumus untuk menentukan luas permukaan bangun ruang sisi lengkung tabung dengan baik. Yang kedua, melalui model pembelajaran problem-based learning dengan diskusi dan tanya jawab, peserta didik mampu menghitung luas permukaan bangun ruang sisi lengkung tabung dengan baik. Kemudian yang kedua, pertanyaan pemantik. Pertanyaannya yang pertama, masih ingatkah kalian dengan bangun ruang sisi lengkung tabung? Masih ingatkah kalian berapa banyak sisi tabung? Dan masih ingatkah bagaimana bentuk muka atau sisi tabung? Yang ketiga, pemahaman bermakna. Dalam kehidupan sehari-hari, materi ini dapat memudahkan dalam menurunkan rumus dan menentukan luas permukaan bangun ruang sisi lengkung dari tabung dapat digunakan dalam menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan hal tersebut. Lalu, di dalam kegiatan pembelajaran terdapat kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, serta kegiatan penutup. Baiklah, di sini memasuki langkah-langkah kegiatan pembelajaran, di mana kegiatan yang pertama yaitu kegiatan pendahuluan. Yang pertama, guru membuka pembelajaran dengan mengucapkan salam. Guru memilih salah satu peserta didik untuk memulai pembelajaran dengan berdoa, dan guru memastikan kehadiran para peserta didik. Kemudian kita memasuki kegiatan inti, di mana terdapat 5 fase, yaitu yang pertama, fase pertama yaitu orientasi peserta didik pada masalah. Kemudian fase kedua, mengorganisasikan peserta didik belajar. Fase yang ketiga yaitu membimbing penyelidikan individu dan kelompok. Fase keempat adalah mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Serta fase kelima yaitu menganalisa dan mengevaluasi proses pemecahan masalah yang dilakukan peserta didik melalui diskusi kelompok. Di dalam modul ajar, kita memasuki asesmen formatif, di mana asesmen diagnostik atau pemantik, diantaranya pertanyaannya yaitu bagaimana tentang bangun ruang sisi lengkung tabung, bagaimana berapa banyak sisi tabung, bagaimana bentuk muka atau sisi tabung. Yang kedua, assessment for learning, yaitu pertanyaan asesmen formatif. Mencakup untuk melihat capaian profil pelajar Pancasila dilakukan melalui observasi dan penilaian diri. Untuk pengetahuan dan keterampilan dilakukan dengan observasi penugasan mandiri kelompok dengan menyelesaikan masalah dalam LKPD. Untuk keterampilan dilakukan dengan observasi siswa dalam melakukan langkah-langkah belajar sesuai dengan LKPD. Untuk mengetahui pemahaman konsep sesuai tujuan pembelajaran dilakukan dengan presentasi tugas diskusi kelompok kasus di LKPD. Lalu, assessment of learning yaitu assessment sumatif mengenai penugasan mandiri. Di dalam modul ajar terlampir kisi-kisi soal yang mencakup tujuan pembelajaran di mana disertakan 2 soal. Soal yang pertama yaitu untuk merumuskan luas permukaan tabung, yang kedua untuk menghitung luas permukaan tabung. Lalu terdapat penilaian sikap yang berupa teknik penilaiannya yaitu observasi, serta bentuk instrumen yaitu lembar observasi. Dan terdapat juga instrumen tes hasil belajar yaitu
terdapat dua soal. Yang pertama yaitu untuk menurunkan rumus tentang luas tabung, serta yang kedua yaitu untuk menghitung permukaan luas tabung. Dan juga terdapat rubrik penilaian instrumen yang menjawab untuk soal pertama dan soal kedua. Di dalam modul ajar terdapat juga lembar kerja peserta didik yang terdapat untuk mengenai luas permukaan tabung, seperti contoh di gambar. Dengan mencari jari-jari bangun luas tabung. Lalu, pada kegiatan yang kedua yaitu menemukan rumus luas permukaan tabung. Lalu kita memasuki refleksi peserta didik dan guru, di mana yang pertama, peserta didik diminta untuk merefleksikan hasil pembelajarannya dengan mengisi daftar pertanyaan yang telah disediakan. Yang kedua, bagi guru memperhatikan apakah semua siswa telah terlibat aktif dalam proses diskusi, apakah siswa dapat memahami secara keseluruhan tentang tabung, apakah metode yang diterapkan sudah sesuai dan mampu menarik perhatian siswa, apa yang perlu dibahas untuk pertemuan selanjutnya. Lalu memasuki bagian pengayaan dan remedial. Yang pertama, setelah melakukan refleksi dan evaluasi selama proses dan pasca pembelajaran, maka peserta didik yang telah paham dan mampu mendemonstrasikan pengetahuan dan keterampilannya diberikan pengayaan dengan memberikan tugas tambahan dalam bentuk proyek. Dan yang kedua, setelah melakukan refleksi dan evaluasi selama proses dan pasca pembelajaran, maka peserta didik yang belum mampu mendemonstrasikan pengetahuan dan keterampilannya diberikan pendampingan dalam bentuk remedial oleh guru dan teman sebaya. Baiklah, sekian hasil dari presentasi dari saya mengenai modifikasi perencanaan pembelajaran. Lebih dan kurangnya, saya minta maaf. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.